Halo sobat-sobat, selamat datang kembali di channel New Player TV. Ini adalah rangkuman anime Hitsugi no Chaika. Seorang pria bernama Toku saat itu sedang berkeliling di hutan untuk mencari sesuatu yang bisa ia makan. Hingga tiba-tiba di depannya muncul seorang wanita dari dalam semak-semak. Wanita tersebut membawa peti mati dan bernama Chaika. Toku lalu menjelaskan agar Chaika tidak perlu takut kepadanya karena ia hanyalah seorang pengangguran miskin yang sedang mencari makanan. Chaika memberitahu Toku bahwa ia sebenarnya sedang ingin pergi ke sebuah kota. Namun karena hutan itu terlalu lebat, ia pun sudah tersesat selama 3 hari. Toku mengatakan ia akan membantu Chaika keluar dari hutan itu asalkan Chaika membelikannya makanan. Lalu tiba-tiba muncul seekor monster unicorn dan langsung menghampiri mereka. Toku akhirnya bergegas membawa Chaika untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi Chaika terjatuh karena membawa peti yang terlalu berat. Toku pun ingin agar Chaika membuang peti mati itu. Namun Chaika tidak mau karena peti tersebut sangatlah berharga. Setelah berhasil melarikan diri, Toku mengatakan bahwa unicorn itu pasti akan kembali lagi. Ia sekarang sudah sangat kelelahan karena kelaparan sehingga ia ingin mereka menyerah saja. Chaika kemudian membuka petinya itu dan mengeluarkan sebuah senjata. Toku yang melihatnya kini menyadari kalau Chaika adalah seorang penyihir. Chaika berencana akan menghabisi unicorn itu dengan senjatanya. Akan tetapi senjatanya itu membutuhkan waktu untuk menyiapkannya dan merapalkan mantranya. Toku pun memutuskan untuk mengulur waktu melawan unicorn. Ia lalu merubah tubuhnya agar menjadi bertambah kuat dan bersamaan dengan itu unicorn pun berhasil menemukan mereka. Toku dan unicorn akhirnya melakukan pertarungan sembari Chaika menyiapkan senjatanya. Toku pun terus menahan unicorn itu hingga unicorn tersebut membawanya naik ke atas. Lalu ketika unicorn itu telah menjatuhkan Toku, Chaika langsung saja menembaknya. Setelah pertarungan itu, Chaika akhirnya memberikan Toku makanan. Namun saat sedang makan dengan lahap, tiba-tiba dari belakang muncul seorang wanita, yang mana wanita tersebut merupakan adik dari Toku yang bernama Akari. Ia pun langsung saja menyerang Toku yang sedang makan sebab ia marah karena Toku tidak muncul di rumah. Padahal ia sudah menyuruh Toku untuk mencari makanan. Apalagi selama ini ialah yang bekerja mencari uang, sementara Toku hanya rebahan saja di rumah. Toku berusaha menghindari serangan adiknya sambil menjelaskan apa yang terjadi. Chaika kemudian membayar makanan mereka dan juga kerusakan yang disebabkan oleh Akari. Setelah itu Chaika pun meminta mereka untuk bekerja dengannya. Karena terus ditekan oleh adiknya untuk bekerja, Toku pun akhirnya menerima tawaran dari Chaika. Sementara itu seorang bangsawan bernama Albert sedang menerima tamunya yang bernama Albelit Gillette. Gillette ingin agar Albert memberikan benda yang sebelumnya ia telah ambil dalam peperangan melawan Kekaisaran Gas. Albert langsung saja menolak untuk memberikannya dan menyuruh Gillette keluar dari rumahnya. Di sisi lain, saat telah berada di rumah Toku, Chaika pun menjelaskan pekerjaannya, yang mana ia ingin agar mereka mencuri suatu benda yang ada di rumah bangsawan Albert. Akan tetapi ia tidak mau memberitahukan benda apa yang akan mereka ambil. Malamnya, mereka bertiga pun kini langsung menjalankan pekerjaannya dan masuk ke rumah bangsawan Albert. Mereka pun berhasil masuk ke dalam dengan sangat mudah. Lalu saat telah berada di dalam, Toku ingin mereka berpencar agar benda yang mereka cari bisa cepat ditemukan. Toku akan pergi ke lantai 1, sementara Akari dan Chaika akan ke lantai 2. Toku kemudian mulai berkeliling ke lantai 1 untuk mencari benda tersebut. Namun ketika ia masuk ke sebuah ruangan, Albert tiba-tiba saja muncul dari belakang. Ia pun langsung menyerang Toku dengan kekuatannya, sehingga membuat Toku terkejut karena Albert ternyata seorang penyihir. Akan tetapi saat Akari dan Chaika datang, Albert sangat terkejut melihat Chaika, karena yang ia tahu Chaika itu sudah lama mati. Toku kemudian bergegas melarikan diri bersama dengan yang lainnya.
Saat berada di sebuah ruangan, Toku menanyakan bagaimana mengalahkan Albert, sebab Albert terlihat sama sekali tidak mengucapkan mantra. Menurut Chaika, Albert bisa mengendalikan barang-barang yang ada di rumah itu karena dipengaruhi oleh benda yang ia ingin ambil tersebut. Jika mereka menghancurkan benda itu, kekuatan Albert pasti akan hilang. Toku lalu membuat rencana baru di mana ia akan memancing Albert, sementara mereka berdua akan pergi mencari benda itu dan menghancurkannya. Toku kemudian merapalkan mantra untuk membuat tubuhnya menjadi kuat. Setelah itu ia pun langsung muncul di depan Albert untuk memancingnya. Toku pun memasang perangkap agar bisa mengalahkan Albert. Namun ketika Albert tiba, ia ternyata bisa menghindari perangkap yang digunakan oleh Toku. Sementara itu Akari dan Chaika kini telah sampai di kamar Albert. Akhirnya lalu menghancurkan barang-barang yang ada di kamar itu untuk mencari keberadaan benda tersebut. Hingga ia pun berhasil menemukannya di balik cermin. Akan tetapi benda itu ternyata memiliki sebuah penghalang. Chaika kemudian menggunakan senjatanya untuk menghilangkan penghalangnya. Namun ketika Akari akan menghancurkan benda itu, Chaika pun melarangnya karena ia membutuhkan benda tersebut. Di sisi lain, Albert kini berhasil menemukan Toku dan membuatnya terpojok. Ia menjelaskan seluruh isi bagian rumah itu sudah seperti tubuhnya sehingga Toku tak akan bisa kabur. Akan tetapi saat ia akan menyerang Toku, tiba-tiba saja benda tersebut berhenti bergerak. Toku pun berhasil menangkap Albert dengan menggantungnya. Lalu Chaika dan Akari datang menemui Toku dengan membawa benda tersebut. Mereka kemudian bergegas melarikan diri dari rumah Albert. Hingga ketika telah berada di luar, Toku pun mempertanyakan benda tersebut. Karena isi dari benda itu adalah tangan yang sudah putus. Chaika menjelaskan bahwa Albert menggunakan benda itu sebagai bahan bakar sihirnya. Namun Chaika tidak memberitahukan kalau tangan itu milik siapa. Chaika kemudian mengambil uangnya dan memberikan bayaran untuk mereka. Tiba-tiba dari belakang, Gillette beserta anggotanya yaitu Nicola dan Vivi datang menghampiri mereka. Gillette ingin agar Toku dan Akari meninggalkan Chaika karena ia tahu kalau mereka berdua hanyalah prajurit sewaan saja. Jika mereka meninggalkan Chaika, maka mereka tidak akan mendapatkan masalah. Toku lalu memberikan instruksi agar mereka berpisah. Akari akan membawa Chaika, sementara ia akan membawa benda tersebut. Toku yang telah membawa benda itu kemudian berusaha memancing mereka agar menjauhi Chaika. Toku pun dikejar dengan menggunakan kendaraan besar milik Gillette. Akan tetapi, karena Toku masuk ke dalam gang, Nicola pun turun dan mengejarnya. Hingga akhirnya Toku melemparkan benda itu kepada Nicola dan menyerangnya. Mereka berdua pun melakukan pertarungan yang sengit. Dengan kemampuan tempur Toku yang lihai, ia akhirnya berhasil melukai Nicola hingga pingsan. Lalu Gillette dan Vivi kini datang mengepung Toku. Ia ingin agar Toku menyerahkan benda itu dan juga Chaika. Toku pun menolaknya dan ingin agar Gillette memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Gillette menceritakan bahwa benda yang dibawa Toku adalah tangan dari Raja Gas dari Kekaisaran Gas. Raja Gas telah memimpin kekaisarannya selama 500 tahun. Ia juga dikenal dengan Raja Sihir, Raja Kebajikan, Raja Perang, dan Raja Bengis. Hingga 5 tahun yang lalu, 8 orang pahlawan berhasil mengalahkan Raja Gas. Chaika adalah putri dari Raja Gas, sehingga Chaika itu sedang mengumpulkan sisa-sisa tubuh Raja Gas. Mereka takut nantinya Chaika akan membangkitkan kekaisaran Gas dan memulai perang lagi. Lalu tiba-tiba Akari muncul dan berusaha menyerang mereka, yang mana ia sengaja melakukan itu agar Chaika bisa melancarkan sihirnya untuk membantu Toku kabur. Saat berada di rumahnya, Akari dan Toku kini mengumpulkan barang-barangnya. Mereka berniat akan mengikuti terus Chaika dan membantunya. Chaika pun memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya tidak ingin memulai perang lagi.
Ia hanya ingin mengumpulkan sisa-sisa tubuh ayahnya dan memakamkannya dengan layak. Mereka pun kini melanjutkan perburuan ke kota lain. Namun saat sedang menaiki kereta kuda, orang-orang malah melihat aneh mereka. Sebab Chaika yang seorang wanita malah membawa peti mati. Saat telah tiba di kota yang lain, Akari kemudian memisahkan diri untuk mencarikan mereka makanan. Lalu ketika Chaika dan Toku berjalan di kota, mereka malah terus diperhatikan sebab Chaika membawa peti mati. Toku akhirnya membungkus peti itu agar orang-orang tidak memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, Akari kini datang menemui mereka dan mengajak mereka untuk makan. Di sisi lain, Gillette mendapatkan laporan dari pengawalnya yaitu Matius bahwa mereka mendapatkan pesan dari markas pusat yang mana isi dari pesan itu adalah markas pusat tidak memiliki prajurit lagi untuk mengirimkan mereka bala bantuan. Gillette lalu mengumpulkan anggotanya dan memberitahukan mereka untuk pergi ke kota Ipson. Menurutnya, tidak mudah membawa peti yang dipegang oleh Chaika, sehingga mereka pasti akan mencari kendaraan sendiri. Untuk itu saat telah tiba di kota, mereka akan berpencar mencarinya. Sementara itu Toku dan yang lainnya kini sedang makan di sebuah restoran. Akari mengatakan bahwa ia mendengar rumor kalau pemimpin kota itu merupakan 8 pahlawan sama seperti bangsawan Albert. Pelayan di tempat itu lalu memberitahu mereka bahwa penguasa di kota itu tidak diketahui di mana keberadaannya. Orang-orang sama sekali tidak pernah melihat wajahnya lagi, dan rumor mengatakan kalau penguasa di kota itu menunggangi seekor naga. Lalu saat mereka sedang berjalan di tengah kota, Toku melihat kendaraan milik Gillette. Mereka pun kemudian bergegas bersembunyi sebab Gillette ternyata sudah ada di kota itu. Hingga tiba-tiba dari belakang muncul seseorang yang misterius. Pria itu pun menjelaskan bahwa ia adalah informan dari Chaika yang bernama Jill. Namun ia hanya akan memberikan informasi kepada Chaika dan tidak akan membantu mereka. Ia menyuruh mereka untuk pergi ke hutan dan mencari mata air. Di dekat mata air itu ada kendaraan yang mereka bisa gunakan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Setengah tahun yang lalu juga penguasa kota itu yang bernama Dominic menghilang di hutan tersebut. Mereka akhirnya pergi ke hutan sesuai dengan arah yang dikatakan Jill, dan benar saja di dekat sebuah danau terdapat beberapa kendaraan. Chaika kemudian memeriksa kendaraan itu dan menemukan satu yang masih berfungsi. Ia kemudian mulai membersihkan kendaraan itu dan juga memperbaikinya. Sementara Akari mencari bahan makanan, sedangkan Toku memasang perangkap di sekitar mereka. Malamnya, Toku memberitahu mereka mulai saat ini ia yang akan memimpin sebab Chaika tidak bisa diandalkan. Mereka juga harus segera bertemu dengan Dominic dan bernegosiasi dengannya agar mengembalikan potongan lainnya. Namun yang akan menjadi masalah mereka adalah naga dari Dominic. Jika memang Dominic benar-benar memiliki seekor naga. Akari pun memberitahu Toku bahwa ia mendengar rumor kalau naga itu selalu beristirahat di malam hari. Sehingga jika Toku ingin menemui Dominic, sebaiknya ia menemuinya di malam hari. Toku akhirnya memutuskan untuk segera mencari Dominic. Toku mengatakan bahwa ia sebenarnya curiga dengan Jill, sang informan dari Chaika, karena bisa saja ia memanfaatkan Chaika untuk mengumpulkan potongan Raja Gas. Apalagi bila potongan itu jatuh kepada kelompok Gillette. Ia tak tahu apa yang akan mereka lakukan dengan potongan-potongan itu yang bisa menjadi bahan bakar sihir. Lalu Toku mempertanyakan bagaimana Chaika bisa keluar dari kerajaan Gas. Chaika menjelaskan bahwa ia dari awal sudah berada di luar kerajaan. Ia juga hanya mengingat samar-samar tentang ayahnya sebab ada beberapa ingatan yang sudah hilang. Tiba-tiba Toku dan Akari merasakan sesuatu. Akari kemudian memberitahu Toku yang sebelumnya ia lupa mengatakannya, yang mana menurut rumor banyak orang yang tidak melewati hutan itu karena adanya banyak monster. Tiba-tiba beberapa monster Orotus yang berbentuk anjing datang memburu mereka. Toku lalu menyuruh Chaika menambah kecepatannya.
Ia pun menyuruh Akari menjaga Chaika, sementara ia akan melawan monster tersebut. Akan tetapi pemimpin dari monster itu menyerang Toku dari belakang menggunakan sihir petir. Hingga ketika monster itu akan menghabisi Toku, seorang wanita lalu datang mengusir monster tersebut. Setelah monster itu pergi, wanita tersebut lalu menanyakan siapa Toku sebenarnya. Karena orang-orang di kota tidak ada yang berani melewati hutan itu dikarenakan sudah tahu dengan keadaan hutannya. Toku mengatakan bahwa mereka hanyalah seorang pengelana. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Dominic. Toki pun terkejut karena mereka harus merebut potongan Raja Gas dari tangan wanita itu yang terlihat kuat. Karena merasa masih belum aman, Dominic lalu mengajak mereka untuk tinggal di rumahnya. Saat sampai di rumahnya, Toku dan Akari merasa heran karena Dominic yang merupakan seorang penguasa, namun tak ada satupun yang menjaga rumah tersebut. Ketika telah di dalam, Dominic pun menyuruh mereka untuk mencari kamarnya masing-masing. Toku dan Akari merasa ada yang aneh dengan tempat itu, sehingga mereka memutuskan untuk berkeliling melihat rumahnya. Yang mana setelah berkeliling, ternyata rumah tersebut memanglah kosong. Tidak ada seorang pun di rumah itu, bahkan tikus juga tidak ada. Setelah berkeliling, Akari mengatakan ia sama sekali tidak menemukan petunjuk tentang naga. Toku lalu memberitahu mereka bahwa ia berencana akan menanyakan secara langsung tentang potongan itu kepada Dominic. Walau Dominic telah menolong mereka dan menawarkan tempat menginap, namun Chaika juga harus mengerti kalau Dominic adalah musuhnya. Esoknya Akari kini membuatkan mereka sarapan dan makan bersama dengan Dominic. Lalu Toku pun menanyakan di mana keberadaan naganya. Sebab menurut rumor yang beredar, Dominic adalah seorang penguasa penunggang naga. Dominic mengatakan bahwa naganya tidak berada di tempat itu karena ada suatu alasan. Toku akhirnya menanyakan apakah Dominic memiliki potongan Raja Gas, karena ia sudah tahu kalau Dominic adalah salah satu dari 8 pahlawan. Dominic pun terkejut karena mengetahui kalau Toku bukanlah seorang pengelana. Dominic mengatakan bahwa ia memanglah memiliki potongan itu. Akan tetapi jika Toku menginginkannya, maka ia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Malamnya, mereka akhirnya memulai pertarungannya dengan Dominic. Namun sebelum itu, Toku menanyakan di mana keberadaan potongan tersebut. Dominic mengatakan bahwa potongan itu berada di dalam proyektor yang berada di belakang rumahnya. Setelah memperkuat tubuhnya, Toku dan Akari kini maju menyerang. Serangan kombinasi mereka berdua berhasil melukai Dominic. Akan tetapi luka itu dengan mudahnya langsung disembuhkan. Akari kemudian melanjutkan serangannya terhadap Dominic. Namun Dominic berhasil mengenainya dan berbalik menyerang hingga Akari masuk ke dalam rumah. Yang mana di dalam rumah itu ternyata Chaika sudah menunggu Dominic untuk menembak. Akan tetapi karena Dominic yang terus bergerak, membuat Chaika tak bisa mengunci tembakannya. Toku pun menyuruh Chaika untuk mencari posisi yang lain. Sementara itu Dominic masih terus saja mengejar Akari hingga sampai di halaman belakang. Toku yang baru sampai melihat proyektor dari tubuh Dominic dan menyadari sesuatu. Yang mana ia juga sebelumnya sudah memberitahu mereka bahwa wanita itu bukanlah Dominic yang asli. Karena jika ia Dominic yang asli, seharusnya ia tahu wajah Chaika sama seperti bangsawan Albert. Toku akhirnya memutuskan menghancurkan proyektor itu beserta patung-patung Dominic yang lainnya. Toku merasa kalau naga itu sudah ditinggalkan oleh Dominic, sehingga ia mencoba menghibur dirinya dengan berubah menjadi Dominic. Chaika yang berada di atas pun kini berhasil mengunci Dominic dan menembaknya. Wujud asli dari wanita itu akhirnya keluar yang ternyata merupakan seekor naga. Wujud asli dari wanita itu akhirnya keluar yang ternyata merupakan seekor naga. Sihir yang sebelumnya ditembakkan Chaika mengandung racun sehingga membuat naga itu melemah. Dengan begitu Toku pun kini berhasil mengalahkan naga tersebut. Naga itu akhirnya menceritakan bahwa semenjak peperangan telah selesai, Dominic menjadi melemah dan akhirnya mati. Ketika Dominic telah tiada,
ia menjadi bingung karena tujuan hidupnya hanyalah untuk Dominic. Toku kini mengambil sisa potongan dari Raja Gas yang ternyata adalah bola matanya. Namun sebelum mereka pergi, naga itu berubah menjadi seorang wanita dan bernama Predika. Mulai sekarang, ia akan mengikuti Toku karena tujuan hidupnya sekarang adalah mengalahkan Toku. Beberapa hari kemudian, mereka pun kini sampai di kota berikutnya. Namun di kota itu mereka tidak mendapatkan informasi mengenai keberadaan pahlawan. Bahkan Gil sang informan Chaika juga sudah lama tidak muncul memberikan informasi. Akari lalu datang menghampiri mereka dengan membawa makanan yang ia kumpulkan. Ia juga memberitahu mereka bahwa ia mendengar kabar kalau di pinggiran kota Pilmeria masih ada sisa-sisa prajurit dari peperangan melawan Raja Gas. Mungkin saja prajurit itu tahu di mana keberadaan para pahlawan. Serta mereka juga kini sudah mulai menjadi buronan dikarenakan selebaran pencarian mereka sudah disebar di kota. Tuko akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke pinggiran kota Pilmeria. Sementara itu Gillette dan anggotanya kini sedang beristirahat menunggu informasi. Tak lama kemudian, anggota Gillette yang bernama Leon datang memberikan laporan, yang mana ternyata ialah yang menyebarkan selebaran pencarian Chaika di kota. Ia melaporkan bahwa ada informasi yang mengatakan kalau Chaika dan teman-temannya itu berada di pinggiran kota Pilmeria. Namun ciri-ciri yang disampaikan kepadanya itu agak berbeda dengan kelompok Chaika. Untuk membuktikan hal itu, Gillette pun memutuskan pergi ke pinggiran kota Pilmeria. Di sisi lain, Toku dan yang lainnya baru saja sampai di pinggiran kota Pilmeria. Seperti biasa, Akari dan Toku menyadari kalau mereka sedang diikuti. Hingga tiba-tiba di depan mereka, ada seseorang yang menghadang kendaraan mereka. Toku lalu menyuruh Chaika menyiapkan senjatanya dan Akari harus menjaganya. Sementara ia akan turun menghadapi orang yang ada di depan mereka. Saat menghampiri orang itu, Toku melihat kalau orang itu memiliki pedang panjang. Tiba-tiba, orang itu pun menyerang Toku dengan memanjangkan pedangnya. Toku pun berusaha menjaga jarak dengan mendekati orang itu dan berhasil menyerangnya. Yang mana hal itu membuat Toku terkejut karena orang itu adalah wanita dan sangat mirip dengan Chaika. Teman-teman dari wanita itu kemudian menyerang Akari dan Chaika sehingga membuat kendaraan mereka tak bisa digerakkan dan Chaika berhasil ditangkap. Akari yang berusaha untuk menyelamatkannya malah terus dihadang oleh anggota wanita itu. Namun bersamaan dengan itu, Toku pun berhasil menangkap wanita tersebut. Dari kejauhan, Akari melihat kendaraan Gillette yang sedang mendekat. Kelompok wanita itu dan juga Toku memutuskan untuk melarikan diri. Gillette yang telah sampai mengetahui kalau itu adalah kendaraan Chaika. Ia akhirnya membagi anggotanya untuk mencari Chaika karena menurutnya mereka pasti masih ada di daerah itu. Lalu Toku dan Akari kini berusaha menginterogasi wanita tersebut. Toku memaksa untuk menyebutkan namanya, yang mana ternyata nama wanita itu juga bernama Chaika Bodun. Toku dan Akari kemudian memaksa Chaika Bodun untuk berbicara dengan memamerkan makanan di depannya. Toku dan Akari kemudian memaksa Chaika Bodun untuk berbicara dengan memamerkan makanan di depannya. Chaika Bodun yang sedang kelaparan akhirnya mengatakan semuanya. Setelah diberikan makanan, Chaika Bodun lalu menjelaskan kalau ia adalah Chaika Bodun, anak dari Raja Gas. Ia sedang dalam misi mengumpulkan sisa-sisa potongan ayahnya dan akan membalas dendam dengan menghabisi semua pahlawan. Sementara itu Chaika kini sedang diberi makan oleh kelompok Chaika Bodun. Kelompok Chaika Bodun itu bernama David dan Selma. Setelah diberi makan, David kemudian mengikat Chaika kembali dan keluar untuk memeriksa keadaan. Akan tetapi di luar markasnya, ternyata Leon dan Mateus sedang memantaunya. David kembali ke mobil Toku dan melihat adanya pesan yang mengatakan untuk bertemu besok di dekat air terjun. Di sisi lain, Chaika Bodun yang sedang diikat kemudian meminta tolong agar Toku mengambil serangga yang ada di belakangnya. Dari kejauhan, Akari yang melihat Toku berdekatan dengan Chaika Bodun malah langsung menyerang. Akari lalu melaporkan kalau surat yang mereka tulis sudah hilang
dan diganti dengan pita Chaika. Itu menandakan kalau kelompok Chaika Bodun setuju untuk bertemu. Esoknya Toku dan Akari akhirnya pergi ke air terjun membawa Chaika Bodun, sementara David hanya datang seorang diri membawa Chaika. Toku kemudian menyuruh David untuk melepaskan Chaika dan ia juga akan melepaskan Chaika Bodun. Ketika kedua Chaika akan menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba saja monster burung datang menyerang. Chaika Bodun dan Chaika akhirnya kembali lagi ke pinggir sungai. David berusaha menyelamatkan Chaika, sementara Toku menyelamatkan Chaika Bodun. Monster burung itu ternyata dikendalikan oleh Mattheus. Sementara dari atas tebing, Selma berusaha membantu David dengan senjatanya. David akhirnya memberitahu Toku untuk menunda pertukaran mereka, karena ia merasa sepertinya ada kelompok lain yang sedang mengganggu pertukaran mereka. Toku pun setuju dan memutuskan untuk kembali. Chaika Bodun lalu meminta agar Toku melepaskan ikatannya agar ia bisa membantu juga. Toku pun melepaskan ikatannya karena menurutnya prioritas mereka saat ini adalah untuk bertahan hidup. Lalu saat mereka kembali ke tempat kendaraan mereka berada, Fredika kini sudah datang dan menanyakan apa yang terjadi. Toku mengatakan bahwa ia akan menjelaskan ketika kendaraan itu sudah berhasil mereka perbaiki. Namun walaupun mereka berhasil memperbaikinya, tidak ada yang bisa mengendarainya. Fredika kemudian mengatakan bahwa ia yang akan mengendarainya karena ia juga seorang penyihir. Akan tetapi setelah itu, Toku harus bertarung melawannya. Toku pun setuju dan Fredika kembali ke bentuk naganya untuk membersihkan batu yang ada di sekitar kendaraan tersebut. Lalu ketika sedang beristirahat di hutan, Chaika Bodun meminta agar Toku mengikutinya saja. Namun Toku menolaknya karena ia tidak ingin mengkhianati Chaika. Chaika Bodun pun berusaha merayu Toku agar mau mengikutinya. Ia akan membayar Toku dengan bayaran yang lebih banyak. Toku pun tetap menolak karena ia merupakan seorang pejuang yang selalu setia kepada majikannya. Di sisi lain, Akari kini sedang berada di tengah kota Pilmeria. Dari belakang, seseorang kemudian datang menegurnya, yang mana itu ternyata David yang sudah mengetahui kalau Akari pasti akan muncul di kota. David ingin agar mereka mengatur tentang pertukaran yang akan mereka lakukan. Setelah itu Akari pun kembali dan memberitahu Toku bahwa ia sudah bertemu dengan David serta mengatur pertukarannya. Mereka akan melakukan pertukaran itu di tengah kota Pilmeria. Saat sore harinya, kelompok Toku dan kelompok David kini bertemu di tengah kota. Namun seperti biasa, David hanya datang seorang diri dan Selma menjaga di atas gedung. Di sini, Chaika Bodun kembali menanyakan tawaran yang ia berikan kepada Toku. Akan tetapi, Toku tetap saja menolaknya karena ia merasa kalau Chaika Bodun itu kuat. Sementara Chaika di kelompoknya itu masih butuh perlindungannya sehingga berada di samping Chaika ia merasa dibutuhkan. Chaika dan Chaika Bodun akhirnya mulai melakukan pertukaran. Toku pun kini mengembalikan pedang dari Chaika Bodun. Lalu ketika Selma ingin menembak Chaika, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Yang mana saat ia melihat Akari, ternyata Akari memiliki ekor. Ia pun menyadari kalau itu adalah Akari yang palsu dan seketika Akari yang asli datang menyerangnya. Untungnya Selma berhasil melarikan diri dan membuat Akari tak bisa mengejarnya. Toku dan yang lainnya akhirnya kembali ke hutan mengambil kendaraannya. Mereka pun kini melanjutkan lagi perjalanannya. Namun di tengah jalan mereka dihadang oleh kelompok Chaika Bodun. Seketika Chaika langsung mengambil senjatanya dan mengambil posisinya. Toku turun dari mobil untuk melawan David dan Chaika Bodun yang ada di depannya. Sementara Akari mencari keberadaan Selma di dalam hutan. Akari pun berhasil menemukan keberadaan Selma dan melakukan pertarungan. Sementara Toku pun terus menyerang mereka berdua hingga membuatnya hampir saja terkena serangan Chaika Bodun. Chaika kemudian menembakkan sihir cahaya sehingga membuat pandangan David dan Chaika Bodun menjadi silau. Toku lalu menggunakan sihir untuk merubah tubuhnya menjadi kuat, sehingga David memutuskan untuk mengeluarkan bom asapnya agar bisa kabur.
Beberapa hari kemudian, ketika sedang tidur, Akari terbangun dan hampir saja menghabisi Toku, sebab ia mengira kalau Toku adalah orang lain. Hingga tiba-tiba, Gil sang informan akhirnya muncul lagi. Ia datang memberikan mereka informasi mengenai pahlawan selanjutnya. Pahlawan itu adalah Simon Scania yang merupakan seorang penyihir. 4 tahun yang lalu, Scania berada di kota Rademio. Gil ingin agar mereka pergi ke kota itu dan mencari petunjuk mengenai Scania. Setelah itu mereka akhirnya pergi ke kota Rademio dan mencari petunjuk. Salah satu warga mengatakan bahwa Scania sebelumnya muncul di sebuah lembah tanpa jalan. Lembah tersebut selalu dikelilingi kabut dan membuat orang-orang tidak bisa kembali. Hal itu mulai terjadi sekitar 4 tahun yang lalu bersamaan dengan hilangnya Scania. Di sisi lain, Gillette kini sedang menerima informasi dari komandannya, yang mana menurut komandannya, Scania sudah menghilang dan tidak ditahu keberadaannya. Jika Chaika akan mencari pahlawan selanjutnya, ia pasti akan mencari Scania dan muncul di kota Rademio. Setelah berbicara dengan komandannya, Gillette kemudian menemui anggotanya. Lalu tiba-tiba Mateus yang sedang menggunakan sihirnya memberitahu Gillette bahwa ia sudah mengetahui keberadaan Chaika, yang mana saat ini mereka sedang menuju ke tempat mereka. Toku beserta kelompoknya kini muncul menemui Gillette. Gillette kemudian menanyakan apa yang akan dilakukan Chaika jika sudah mengumpulkan sisa potongannya. Chaika mengatakan bahwa ia akan memakamkannya dengan layak. Namun menurut Vivi, kalau hal itu pastilah bohong, ia pun memberitahu Gillette untuk tidak percaya. Gillette akhirnya mengatakan kalau ia akan berperang melawan mereka. Toku dan Akari lalu maju menyerang Gillette dan kelompoknya. Toku langsung saja menyerang Gillette, sementara Akari menahan anggota yang lainnya. Serangan yang dilancarkan Toku masih bisa ditangkap. Ia juga ingin bertarung. Akan tetapi Toku mengatakan bahwa sebaiknya Predika membawa mereka, dan ia nantinya akan bertarung melawan Predika. Predika akhirnya merubah wujudnya menjadi naga dan membawa mereka semua. Hingga ketika mereka turun, tiba-tiba saja tanahnya amblas dan membuat mereka terjatuh. Saat berada di dalam lembah, Toku yang terkena kabutnya malah berilusi. Sementara mereka bertiga yang masuk ke dalam pelindung Chaika tidak terkena ilusi. Chaika mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa keluar menyelamatkan Toku, karena jika terkena kabutnya, maka mereka juga akan berilusi seperti Toku. Satu-satunya cara adalah membuat Toku datang kepada mereka sehingga ia bisa masuk ke dalam pelindung. Toku pun berhasil masuk ke dalam pelindung dan akhirnya sadar dari ilusinya. Chaika lalu memberitahu mereka harus menemukan alat sihir yang membuat kabut itu. Ia kemudian membuka jalan dengan sihirnya, sementara Toku dan yang lainnya berjalan melewati bekas tembakan Chaika. Hingga akhirnya mereka pun menemukan alat itu dan berhasil menghancurkannya. Seketika, kabutnya hilang dan muncul seorang pria yang ternyata adalah Scania. Kondisi Scania saat ini sudah seperti seorang gembel dan sangat kurus. Scania lah yang menciptakan alat sihir itu karena orang-orang terdekatnya sudah mengkhianatinya. Sehingga ia ingin agar orang-orang merasakan apa yang sudah ia rasakan dengan ilusi dari alat sihirnya. Chaika lalu menanyakan sisa potongan itu, dan tanpa perlawanan, Scania langsung saja memberitahunya. Mereka akhirnya berhasil mengambil sisa potongan dari Scania. Di sisi lain, Gillette kini telah kembali ke markas pusat. Ia meminta izin untuk melihat kembali berkas tentang kerajaan gas, karena menurutnya sepertinya Chaika tidak akan berbuat sesuatu yang buruk setelah mengumpulkan semua sisa potongannya. Gillette akhirnya pergi ke gudang dan mencari informasi tentang kerajaan gas. Namun walaupun sudah mencari sampai malam, ia masih belum mendapatkan petunjuk apapun. Sementara itu Toku dan yang lainnya kini telah tiba di suatu tempat yang meminta bayaran jika mereka ingin lewat. Orang-orang itu mengatakan bahwa mereka adalah anggota dari kerajaan Neogas. Bersama dengan Putri Chaika,
mereka akan membangkitkan kembali kerajaan gas. Toku dan yang lainnya pun terkejut mendengar perkataan orang-orang tersebut. Apalagi ada seorang wanita juga yang menjadi putri Chayka. Orang-orang itu kemudian mencoba memeriksa kendaraan mereka dan melihat adanya peti mati. Akari menjelaskan bahwa mereka adalah pesulap jalanan dan peti itu juga merupakan salah satu alat sulap mereka. Orang-orang itu lalu mengatakan untuk menunjukkan trip sulap mereka di depan putri Chaykanya. Toku dan yang lainnya kemudian mulai menunjukkan sulapnya dengan memainkan apel serta menunjukkan lemparan pisaunya. Mereka pun juga menunjukkan Predika dalam wujud naganya. Namun orang-orang itu tidak curiga kalau Predika adalah naga yang asli karena menganggap itu hanyalah trik sulap saja. Malamnya mereka akhirnya mengadakan pesta dan makan bersama. Lalu beberapa anggota yang lainnya datang dengan membawa harta. Toku dan Akari pun menyadari kalau mereka itu adalah kelompok pencuri yang hanya berbohong ingin membuat kerajaan gas lagi. Di sisi lain, Chayka dan Chayka palsu kini sedang berbincang bersama. Chayka palsu mengatakan bahwa ia akan mengajari Chayka bagaimana membuat puisi. Mereka pun berjanji akan melakukannya di esok harinya. Salah satu anggota Chayka palsu datang memanggilnya untuk berkumpul di ruangan mereka. Wanita tersebut yang bernama Julia kemudian berencana untuk pergi mencuri di rumah salah satu bangsawan. Sementara anggotanya yang lain akan mengambil semua barang-barang dari Toku dan kelompoknya. Lalu Toku kini memberitahu mereka bahwa mereka harus pergi malam ini juga. Akan tetapi karena Chayka sudah berjanji akan bertemu dengan Chayka palsu, ia pun memohon agar mereka berangkat esok harinya saja. Sehingga dengan terpaksa Toku akhirnya menyetujui permintaan Chayka. Sementara itu Julia yang pergi berusaha untuk mencuri di rumah bangsawan kini harus tertangkap dikarenakan kedatangan mereka ternyata sudah diketahui. Di sisi lain, kelompok Julia yang lainnya mendatangi Toku untuk mengambil barang-barang mereka. Mereka mengajak Toku untuk bergabung dengan membangkitkan kembali kerajaan gas. Toku pun menolak dan akhirnya menangkap mereka semua. Tak lama kemudian, salah satu teman Julia datang memberikan laporan kalau Julia telah tertangkap. Mereka sebenarnya masuk ke dalam, tapi kedatangan mereka sudah diketahui. Toku lalu menyuruh Akari dan Chayka untuk bersiap-siap pergi dari tempat itu. Namun Chayka menolaknya dan memohon agar mereka pergi menyelamatkan Julia, sebab ia sudah membuat janji dengan Julia dan ia sudah menganggap Julia sebagai temannya. Mereka akhirnya pergi untuk menyelamatkan Julia. Dengan senjata sihirnya, Chayka membuat sel tersebut tidak bersuara, sehingga Akari berhasil menghancurkannya tanpa keributan serta membawa Julia keluar dari penjara. Saat telah diselamatkan, mereka pun memohon maaf kepada Chayka karena sudah bertindak kasar. Padahal Chayka sendiri adalah putri sesungguhnya dari Raja Gas. Mereka pun juga sangat berterima kasih karena sudah menyelamatkan Julia. Esoknya, sesuai janji Julia, ia pun mulai mengajari Chayka membuat puisi. Dan setelah itu, mereka pun bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, sebelum itu Toku pun menanyakan tentang Raja Gas kepada mereka. Orang-orang itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu persis tentang Raja Gas seperti apa orangnya. Sebab sewaktu masih di kerajaan Gas, mereka tinggal di sebuah desa sehingga mereka sama sekali tidak mengetahui tentang Raja Gas. Mereka kini telah sampai di kota berikutnya. Toku pun berkeliling ke dalam kota untuk mencari bahan bakar sihir, sebab kendaraan mereka sebentar lagi akan kehabisan bahan bakar. Akan tetapi di kota itu, semua bahan bakar sihir ternyata telah habis dan toko-toko akan segera tutup dikarenakan kota tersebut akan mengadakan festival. Penjaga toko itu lalu memberikan alamat toko yang menjual bahan bakar sihir. Mereka kemudian kembali untuk memeriksa bahan bakarnya, yang mana setelah diperiksa oleh Chayka, ternyata kendaraan mereka hanya bisa jalan setengah hari saja. Chayka pun mengatakan agar mereka memakai ingatannya saja, sebab suatu ingatan bisa dijadikan bahan bakar sihir. Seketika, Toku pun tersadar kalau Chayka pasti selalu menggunakan ingatannya
untuk menjadikannya bahan bakar sihir, karena Chika kini sudah kehilangan sebagian ingatan sihir. Sementara itu para anggota dari Gillette kini sedang membersihkan kendaraan mereka, hingga tiba-tiba seorang wanita bernama menyampaikan bahwa ada pesan mendadak untuk Gillette dari sang komandan. Gillette yang sedang berada di kota bersama dengan VP, sementara itu Toku dan anggotanya yang sudah berada di toko lainnya masih juga tidak mendapatkan bahan bakar sihir. Bahkan Toku juga sudah menahan pedagang keliling sudah habis. Mereka akhirnya pergi mencari toko lainnya untuk mencari bahan bakarnya. Akan tetapi karena keadaan sudah hampir malam, Akari pun memutuskan untuk kembali memeriksa kendaraan mereka, sebab ia ragu meninggalkan kendaraan mereka dan dijaga oleh Predika. Toku dan Chika kemudian pergi ke toko selanjutnya, hingga akhirnya mereka pun berhasil menemukan toko yang masih menjual bahan bakar sihir. Mereka sangat kesulitan mencari bahan bakar sihir, sebab hari itu semua toko tutup dikarenakan ada festival. Toku lalu menanyakan mengapa pria tua itu tidak pergi ke festival seperti yang lainnya. Pria tua itu mengatakan kalau ia memiliki kenanga tua itu untuk mengisi bahan bakarnya. Sambil menunggu, Toku menceritakan sedikit kisah masa lalunya kepada Chika, yang untuk menjadi hebat agar bisa mendapatkan pengakuan dari Hasumin. Namun suatu hari, para pedagang keliling itu dihabisi oleh perampok, hingga semua pedagang keliling itu tewas, bahkan juga Hasumin. Pada saat itu, Toku sangat marah karena ia tidak pernah sekalipun mendapatkan pujian dari Hasumin. Ia dan orang-orang dewasa yang ada di desanya akhirnya memburu perampok itu dan menghabisinya. Akan tetapi setelah kejadian itu, pedagang keliling tidak pernah lagi singgah di desa mereka, sebab mereka kecewa dengan desanya karena terlambat membantu pedagang keliling yang tewas tersebut. Pria tua itu kini telah selesai mengisi bahan bakar di peluru Chika. Toku lalu menanyakan di mana lagi ia bisa mendapatkan bahan bakar sihir. Pria tua itu menyarankan agar Toku pergi di daerah Duk Gavani karena di daerah itu ada pertambangan. Jika mereka menggunakan kendaraan mereka, mungkin bisa sampai dalam 1 hari saja. Pria tua itu juga mengatakan sisa-sisa dari potongan Raja Gas. Namun rajanya itu bukanlah salah satu dari 8 pahlawan, melainkan Raja Dukavani membeli sisa potongan itu dari salah satu 8 pahlawan. Toku dan Chika pun senang karena Gillette kini sedang mengatur strategi dengan anggotanya. Ia mengatakan bahwa Dukavani itu sangatlah mencurigakan, sehingga mereka akan masuk ke dalam dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Esoknya, Toku dan Chika kini telah sampai di kota Duk Gavani. Toku pun merasa heran karena semenjak mereka masuk ke dalam kota, mereka terus saja diperhatikan. Menurut Chika, sepertinya orang-orang memperhatikan mereka karena ia membawa peti mati. Namun Toku mengatakan bahwa bukan itu yang membuat orang-orang melihat mereka sihir. Karena aturan di kota itu, mereka tidak boleh menjual banyak bahan bakar sihir kepada orang luar. Karena bahan bakar sihir sebagiannya mereka berikan kepada pemimpin kota Duk Gavani. Toku pun menanyakan mengapa di kota itu tidak ada satupun wanita. Pria tua itu menjelaskan bahwa pemimpin kota Duk Gavani selalu datang mengambil wanita dan membawa ke bentengnya. Wanita-wanita yang dibawa tidak pernah ada yang kembali lagi. Orang-orang di kota itu tidak ada yang bisa menyelamatkan wanita-wanita tersebut, sebab benteng dari pemimpin Gavani berada di udara. Setelah itu, Toku menemui Predika dan memintanya untuk membawa mereka ke benteng tersebut. Predika pun menolaknya karena Toku belum bertarung dengannya. Toku mengatakan kalau kali ini ia akan menepati janjinya jika Predika membantunya. Namun ia hanya akan bertarung jika mereka sudah mendapatkan sisa potongannya. Malamnya, mereka kemudian mendekati benteng itu dan memeriksanya. Setelah berkeliling, Toku merasa sepertinya mereka tidak bisa masuk karena benteng itu hanya bisa dibuka dari dalam. Esoknya Akari akhirnya ikut bersama wanita yang lainnya yang akan dibawa ke benteng tersebut. Lalu setelah masuk di dalam benteng, Akari mulai menjalankan aksinya. Namun di dalam benteng itu ternyata ada Vivi dan juga Sita yang sedang memeriksa bentengnya. Sita pun memberitahu Pipi untuk tidak menyerang dulu dan sebaiknya mereka kembali melapor kepada Gillette. Mereka kemudian mengirimkan surat kepada Gillette dan menjelaskan semuanya.
Di benteng itu, pemimpin Gavani tidak ada dan yang mengendalikan bentengnya adalah Grand Lancia. Para wanita yang dikumpulkan juga dibagi menjadi beberapa kelompok dan diarahkan ke lantai bawah. Mateus tiba-tiba datang memberitahu Gillette bahwa komandan mereka ingin berbicara, yang mana komandan itu mengatakan aliansi 6 negara akan menyerang benteng pemimpin Gavani sebab mereka menganggap kalau pemimpin Gavani adalah seorang pengkhianat. Benteng terbang 100 kini sudah. Sementara itu, Toku dan anggotanya kini telah berhasil masuk ke dalam benteng. Mereka pun bergegas masuk lebih dalam dari kejaran para penjaga benteng. Akan tetapi berbeda dengan Akari yang akhirnya harus tertangkap. Toku mengatakan kepada Chaika, ia merasa aneh melihat para prajurit itu sebab gerakan mereka tidak normal dan para prajurit itu juga tidak merasakan sakit. Menurutnya para prajurit itu sepertinya sedang dikendalikan. Lalu Akari yang telah tertangkap kini bertemu dengan Grand Lancia serta anak pemimpin Gavani yaitu Ricardo. Ricardo sebenarnya ingin segera menghabisi Akari, tapi Grand Lancia mengatakan untuk memanfaatkan Akari terlebih dahulu. Ia akan mengendalikan Akari dan membuatnya menangkap teman kelompoknya. Di sisi lain, Toku dan Chaika yang sedang mencari Akari malah bertemu dengan seorang wanita yang meminta diselamatkan. Wanita itu bernama Layla dan meminta agar mereka mengikutinya karena ia tahu cara keluar dari benteng tersebut. Toku dan Chaika pun mengikutinya dan melarikan diri. Lalu tiba-tiba Akari pun datang menyerang Toku. Hal itu membuat Toku marah karena Akari sudah mengkhianati Chaika. Menurutnya Akari tidak pantas disebut sebagai seorang pejuang karena sudah mengkhianati tuannya. Toku mempertanyakan mengapa Akari berbuat seperti itu. Akan tetapi Akari hanya diam saja dan terus menyerang Toku. Vivi dan Sita kemudian mendengar adanya suara pertarungan. Saat mereka keluar melihatnya, ternyata Akari dan Toku sedang bertarung. Setelah menolong Toku, Sita pun mengajak Toku untuk bekerja sama karena menurutnya Toku pasti tahu bagaimana cara melarikan diri dari benteng itu. Ia pun menceritakan kepada Toku apa yang sedang terjadi, yang mana mereka harus segera keluar dari benteng tersebut dikarenakan sebentar lagi pasukan 100 akan datang menyerang. Toku yang sudah ditolong akhirnya setuju untuk bekerja sama. Namun sebelum itu, Vivi dan Sita harus membantunya mengumpulkan teman-temannya sebelum mereka pergi. Sementara itu Chaika yang sedang bersama Layla kini sampai di sebuah ruangan. Layla kemudian pergi menemui seseorang yang mana ternyata itu adalah Ricardo. Ia pun melaporkan kalau ia telah berhasil menangkap pemimpin dari para penyusup. Ricardo lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengarahkan benteng ke kota Catwell. Ia ingin memulai peperangan dengan menyerang kota tersebut. Lalu ketika Toku dan yang lainnya sedang berjalan, Sita tiba-tiba saja terkejut karena melihat adanya darah di sebuah dinding benteng itu. Saat Toku membuka dinding tersebut, ternyata di dalamnya terdapat banyak wanita yang telah dihabisi. Sita kemudian menanyakan apa yang terjadi kepada salah satu wanita yang masih hidup. Wanita itu mengatakan bahwa Ricardo Gavani lah yang telah menyiksa dan membuat mereka seperti itu. Sita pun berpikir kalau Ricardo sepertinya menjadikan ingatan para wanita itu sebagai bahan bakar sihirnya. Ia sengaja menyiksa para wanita agar ingatan tentang kejadian itu bisa menjadi kenangan yang tak terlupakan. Ditambah lagi, wanita itu sangatlah sensitif sehingga sangat mudah untuk membuat kenangan. Mereka akhirnya melanjutkan pencariannya hingga mereka pun bertemu dengan Akari. Akan tetapi Akari ternyata masih menyerang Toku. Sita pun mempertanyakan mengapa Akari menyerang Toku. Namun Toku juga masih tidak mengerti mengapa Akari menyerangnya. Menurut Sita, sepertinya Akari sedang dipengaruhi oleh sihir pengendali. Begitu pula dengan para prajurit yang ada di benteng tersebut. Di sisi lain, Chaika yang sedang sendirian kini kembali didatangi oleh Layla. Di sini Layla pun memberitahu Chaika bahwa saat ini Ricardo akan menyatakan perang.
Layla pun akhirnya mengatakan identitasnya yang sebenarnya, yang mana ia juga ternyata adalah Chaika Layla. Chaika Layla mengatakan bahwa semua Chaika hanyalah sebuah alat yang diciptakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari potongan Raja Gas. Mereka semua hanya dimanfaatkan saja dan ia sekarang telah berhasil meninggalkan tugas itu. Ia pun kini akan melayani dan membantu Ricardo serta Grand Lancia. Sementara itu Gillette dan Leon kini sedang menuju ke pasukan 100 yang akan menyerang benteng Gavani. Gillette pun menghentikan pasukan itu dan ingin berbicara dengan komandan pasukannya. Namun yang datang menemuinya adalah kapten dari pasukan tersebut, yaitu Kenta. Gillette meminta agar pasukannya itu menunda serangannya sebab di dalam benteng tersebut ada 2 prajuritnya yang belum keluar. Kenta menolaknya karena mereka tidak bisa membiarkan benteng Gavani terbang bebas. Apalagi sang raja sudah memberikan perintah untuk menghukum Gavani. Gillette terpaksa mengeluarkan pedangnya dan mengacungkannya kepada Kenta. Ia melakukan itu agar pasukan Kenta bisa menunda serangannya. Sementara itu Toku dan yang lainnya kini tak bisa menemukan jalan lagi, sehingga dengan terpaksa Toku mengatakan kepada mereka kalau mereka harus keluar dan memanjat. Akan tetapi Akari ternyata telah menemukan mereka. Vivi dan Sita lalu menyuruh Toku untuk keluar, sedangkan mereka akan menahan Akari. Toku pun keluar dan mulai memanjat benteng Gavani. Namun komandan dari pasukan 100, yaitu Benan, kini menyuruh pasukannya untuk bersiap menembak. Sebelum itu ia mendapatkan pesan kalau Gillette sedang menyandra Kenta dan ingin berbicara dengannya. Benan pun menolaknya dan memerintahkan pasukannya untuk segera menembak benteng Gavani. Ricardo lalu memerintahkan agar memasang pelindung di bentengnya, sehingga ketika tembakannya itu mengenainya, bentengnya masih baik-baik saja. Malah benteng Gavani berhasil menyerang balik dan menembus pertahanan benteng 100. Sementara itu Toku kini telah berhasil untuk kembali di dalam. Akan tetapi monster penjaga benteng itu ternyata menemukannya. Toku akhirnya harus melawan monster itu hingga ia pun terpojok dan hampir saja dimakan. Untungnya Toku masih bisa mengalahkannya walau dengan bersusah payah. Di sisi lain, Vivi dan Sita berhasil mengalahkan Akari dan menghilangkan sihir pengendalinya. Akari mengatakan bahwa mereka tidak perlu menjelaskan kepadanya apa yang telah terjadi, karena selama dikendalikan, pikirannya masih sadar, hanya saja keinginannya yang tak bisa ia kendalikan. Untuk itu ia ingin agar mereka terlebih dahulu mencari Toku dan Chaika. Lalu ketika sedang mencari jalan ke atas, mereka menemukan Predika yang sudah dalam keadaan terluka. Tiba-tiba dari perut Predika keluar sesuatu yang mana itu ternyata adalah Predika sendiri yang telah menyusut. Predika mengatakan bahwa ia sebenarnya memiliki tubuh ganda, sehingga bila terluka ia bisa menggunakan tubuh yang satunya lagi. Akari kemudian meminta agar Predika membawa mereka ke atas, sebab Toku sedang menuju ke atas untuk mencari Chaika. Di sisi lain, benteng Gavani dan benteng 100 kini saling menyerang, hingga akhirnya benteng Gavani pun berhasil melumpuhkan benteng 100. Mereka kemudian menembak pasukan Kenta yang berada di bawah, dan membuat pasukan Kenta pun kini tak bersisa. Begitu pula dengan Gillette. Chaika yang sedang dikurung di dalam ruangan akhirnya berhasil keluar. Ia kemudian mulai mencari keberadaan Toku dan menemukan sebuah ruangan, yang mana Chaika, Layla, dan Ricardo saat itu sedang mempersiapkan rencananya dengan sisa potongan Raja Gas. Lalu Benan merasa kalau ia tidak boleh sampai mempermalukan aliansi 6 negara. Ia pun kini bangkit kembali dan menjalankan benteng itu untuk menabrak benteng Gavani. Chaika, Layla, dan Ricardo kemudian menyadari kalau Chaika sedang mengawasi mereka. Ricardo pun kini menangkap Chaika dan akan menghabisinya. Tiba-tiba Toku pun datang dan berhasil menemukan mereka. Melihat Toku yang datang, Ricardo langsung saja maju menyerangnya. Toku yang kelelahan sangat kesulitan melawan Ricardo. Akan tetapi Toku berhasil menusuk Ricardo walau ia juga harus terluka. Sementara ketika Akari dan yang lainnya sampai di tempat Chaika, ternyata Chaika sudah tidak ada.
Para monster penjaga benteng itu lalu mulai berdatangan. Predika pun menyuruh Akari untuk pergi ke ruang kendali. Sementara Vivi dan Sita akan melawan monster itu. Lalu ketika Akari berhasil menghabisi Green Lancia, semua prajurit yang ia kendalikan langsung saja berhenti bergerak. Di sisi lain, Toku dan Chaika kini telah berhasil mendapatkan sisa potongannya. Mereka akhirnya bergegas untuk mencari Akari dan Predika. Namun dari belakang, tiba-tiba Chaika Layla datang menembak Toku hingga terjatuh ke bawah. Hal itu pun membuat Chaika marah dan berbalik menembak Chaika Layla. Chaika kemudian bergegas menyelamatkan Toku yang terjatuh ke bawah. Hingga Akari dan yang lainnya pun datang menghampiri mereka dan mengajak mereka untuk keluar dari benteng tersebut. Sebab benteng itu kini telah jatuh ke dalam danau. Setelah itu Vivi dan Sita mendatangi kendaraan mereka. Leon pun memberitahu mereka bahwa Gillette telah mati. Hal itu pun membuat Vivi sangat histeris karena ia tidak percaya kalau Gillette telah tiada. Sementara itu Chaika meminta Akari dan Toku agar membantunya lagi mengumpulkan sisa potongan lainnya. Toku pun mengatakan bahwa Chaika tidak perlu memintanya karena ia adalah majikan mereka. Mereka akhirnya bergegas menuju kota selanjutnya mencari sisa potongan lainnya.